ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di Al-Wasiyah Al-Khamisati Asyrah, wasiat ke-15. Wasiat ke-15 itu al-hadharu min al-istishhad bil akhbar ad-dha'ifati wal mawdu'ah. Ya, peringatan untuk beristishhad, mengambil dalil dari khabar-khabar yang lemah atau palsu, dhaif dan palsu atau palsu. Ya. Peringatan dari beristishhad, yaitu menjadikan khabar atau hadis dhaif atau maudhu' sebagai sandaran. Maka dikatakan oleh penulis hafizahullah, wa hadza mimma buliya bihi ba'du man yantasibuna ilal ilm. Dan ini merupakan ujian atau ini merupakan bala dan musibah yang kadang menimpa sebagian orang yang ternisbatkan kepada ilmu. Ada di sini istilah atau ta'bir, ungkapan kayak muntasib ilal ilm, yaitu orang yang berintisab atau ternisbatkan kepada ilmu. Terus ada juga istilah tulabul ilm atau talibul ilm, penuntut ilmu. Ya, atau ada istilah muallim, guru, syekh dan seterusnya, ustaz dan seterusnya. Dalam kitab-kitab terutama yang sekarang, ketika ditakbirkan atau dilafalkan dengan orang yang sebutan orang yang ternisbatkan pada ilmu, itu berbeda nuansanya dengan langsung dikatakan penuntut ilmu. Ya. Ketika disebut orang yang ternisbatkan pada ilmu, itu ada rasa yang berbeda dengan sebutan langsung penuntut ilmu. Ya. Ya, muntasib ilal ilm. Intisab ilal ilm itu ternisbatkan ke ilmu. Apakah ini ada kebaikan? Ada kebaikan, tetapi seperti ada problem. Di situ terjemahannya apa, ikhwan? Apa terjemahannya di situ? Atau enggak ada? Wasiat 15. Menisbatkan diri pada ilmu. Maka di sini ada bahasa ya. Coba kalau ini ada musibah yang biasa terjadi pada orang yang menisbatkan diri pada ilmu dengan kalimat ini adalah musibah yang terjadi pada penuntut ilmu. Ada nggak nuansa yang berbeda situ? Coba kalau lafal orang yang menisbatkan diri pada ilmu diganti dengan penuntut ilmu, misalnya, pasti ada perbedaan, ya. Ada rasa yang berbeda. Melainkan di sini kenapa dengan lafal muntasibun ilal ilm? Karena penulis ingin menunjukkan bahwasanya sebagian dari mereka ini bukan penuntut ilmu, melainkan
ternisbatkan pada ilmu gitu loh. Faham di sini, kawan? Seperti beberapa dari dai-dai di Indonesia atau dimanapun yang sebenarnya nggak punya ilmu, tapi membuat majelis atau ya diundang tablik akbar ini itu. Padahal mereka ilmunya nggak banyak, nggak ada bahkan. Karena cuma menang lucu aja, menang ini, menang kocak atau menang bloodlines, yaitu karena golongan atau keturunan dari nabi tertentu misalnya. Padahal cuma bisa selawatan doang. Ini kan intisab ilal ilm ini. Ternisbatkan kepada ilmu. Atau bahasa kita, kalau lebih kasarnya di bahasa Indonesia, di orang-orang kita, yaitu ngaku-ngaku nyunah atau ngaku-ngaku berilmu gitu loh. Ya. Itu seperti itulah modelnya. Nah, di sini penulis mengingatkan terjadi musibah di sebagian orang yang ketika kita ingat orang-orang ini, maka kita ingat mereka punya majelis ilmu gitu loh. Nah, sekarang apakah kita muntasib ilal ilm atau tidak? Udah levelnya tuh muntasib ilal ilm default, basic sekali ya, kawan. Antum kalau rajin belajar, orang tahu antum rajin belajar, maka antum muntasib ilal ilm, menisbatkan diri pada ilmu. Adapun ketika disebut talibul ilm, maka ini lebih tinggi lagi martabatnya. Lebih tinggi lagi martabatnya. Karena ketika disebut talibul ilm, maka dai-dai atau beberapa orang yang main-main dalam menuntut ilmu itu enggak masuk. Enggak masuk talibul ilm. Adapun muntasib ilal ilm, ternisbatkan pada ilmu, menisbatkan diri pada ilmu, itu orang yang main-main juga bisa masuk dalam istilah muntasib ilal ilm. Nah, wa anta ta'lam anna al-'ammata idza sami'u mimman yantasibu ilal ilm kalaman wa ja'alu kalamahu hujjah. Dan antum tahu orang-orang awam jika mereka mendengar sesuatu dari orang yang menisbatkan diri pada ilmu, suatu kalam, itu mereka akan menjadikan kalamnya orang berilmu itu atau kalam orang ini menjadi hujjah, menjadi pegangan mereka, ya, menjadi pegangan mereka. Dan ini yang seperti itu kelakuan atau sikap orang awam. Karena orang awam, kepada siapa mereka mencari fatwa kecuali kepada orang yang mereka anggap ini punya ilmu, gitu loh. Dan seringkali orang awam nggak bisa memfilter, sehingga salah guru, ya salah dalam mencari fatwa, menyimak apapun dari semua aliran, yang kemudian akhirnya mereka dapat info yang salah tentang agama ini, tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum, tentang akidah dan semisalnya. Ya, memang ada muntasib ilal ilm, yang orang yang ternisbatkan pada ilmu, yang memang punya ilmu betul, tetapi sebagian ilmunya syubhat, bahkan dolal, sesat, ada. Ya. Muntasib ilal ilm, ya. Coba antum pikirkan sekarang, kalau di zaman dahulu ada namanya Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Itu adalah peranakan, sebenarnya peranakan Jahmiyah rata-rata itu. Mu'tazilah, walaupun berbeda, ada sedikit perbedaan, ada beberapa perbedaan dengan Jahmiyah tulen. Mu'tazilah rasionalis, ultra rasionalis. Banyak dari pendapat-pendapat kalangan Mu'tazilah yang bertabrakan dengan akidah yang sebenarnya, terutama tentang masalah-masalah yang gaib. Ya, tentang masalah-masalah yang gaib, tentang beberapa hal di akhirat gitu. Mereka mengingkarinya atau tidak mengamini atau mengimani hakikat itu. Maka bagi mereka itu qiyas, seperti neraca, mizan, ya. Bahkan sebagian dari mereka tidak percaya adanya jin. Tidak percaya adanya jin. Ya, dengan seperti imannya kita terhadap atau tentang jin. Mereka enggak. Karena bagi mereka enggak rasional adanya jin itu, gimana? Ya, sebagian mereka ada yang tidak percaya dengan adanya jin dan seterusnya. Maka dari kalangan Asy'ariyah kemudian berusaha untuk menentang Mu'tazilah dan mengcounter Mu'tazilah dengan versi Ahlul Kalam. Dengan versi Ahlul Kalam, dengan versi kebid'ahan teologi atau ajaran mereka sendiri, yaitu kalangan Asy'ariyah. Dan dari zaman dulu sampai juga mungkin sekarang,
kalangan Asy'ariyah itu sangat berusaha untuk mengcounter kalangan Mu'tazilah. Namun karena sama-sama root dan akarnya itu salah dan bid'ah. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dalam beberapa poin itu juga turunan dari Jahmiyah. Maka mengcounter orang sesat namun dengan skema yang juga tidak benar, maka itu tetap enggak valid gitu loh. Kelihatannya benar tapi enggak. Jadi ketika dari zaman dahulu ya, itu Asy'ariyah itu paling suka mengcounter Mu'tazilah, dan memang beberapa poin Asy'ariyah itu bisa dibilang oke, bagus. Tetapi karena default dan basicnya mereka itu ahlul kalam dan kebid'ahan dalam berpemahaman akidah, maka ya enggak tepat juga. Enggak tepat juga. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak membahas tentang Mu'tazilah dan banyak membantah Asy'ariyah juga. Padahal Asy'ariyah ini banyak membantah Mu'tazilah. Begitu. Terutama Asy'ariyah belakangan era Ar-Razi terutama Al-Amidi dan lainnya. Ya. Nah, sejarah itu berulang, ikhwan. Orang-orang Asy'ariyah itu banyak memang ahli ilmu banyak. Di antara mereka ada yang ahli hadis, ahli fikih banyak. Mereka punya ilmu sahih. Tapi untuk masalah akidah banyak permasalahan. Mereka yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejatinya. Taib. Di tahun-tahun belakangan ini ya ada YouTuber yang kelihatannya itu sangat sangat berilmu. Sangat berilmu. Dan ngomong apa aja itu seolah-olah pinter gitu. Padahal tentang fisika ngomong, tentang biologi ngomong, tentang politik ngomong, tentang sejarah ngomong, tentang agama ngomong, tentang akidah ngomong, tentang ini ngomong, tentang semuanya dia ngomongin. Emang retoriknya bagus banget, retoriknya bagus. Dan para netizen gabut yang nyari Islam sejati versi internet itu banyak yang terkepincut dengan retorika beliau ini. Semoga Allah berhidayah. Ada sisi bagusnya juga, tapi ini kalau masing-masing dari pakar di bidang yang dia bicarakan itu pasti menemukan banyaknya kejanggalan dan kebodohan sebenarnya. Ya, antum tahu siapa beliau ini. Ya, semoga Allah Ta'ala balikan kebenaran karena fansnya udah banyak sekali. Ya, dalam beberapa poin, saking ngerasa pinter mungkin, dan Anda sudah melupakan apa saja yang dia bicarakan. Itu dalam beberapa poin itu selaras dengan akidah Mu'tazilah. Ya. Baik, kemudian beberapa bulan lalu ada seorang ustaz yang semoga Allah juga berhidayah, kita dan beliau, lulusan Al-Azhar Mesir. Ya. Yang kemudian berdebat dengan si YouTuber ini. Memang jarang ada yang mau berdebat dengan YouTuber ini karena pinter ngomong. Tapi bagi yang pernah belajar syariah, fakultas syariah atau ilmu syar'i yang lebih dalam, bukan yang belajar cuma pesantren doang, tapi lebih dalam, itu akan tahu si fulan YouTuber ini itu banyak hal yang enggak benar dan enggak valid dan sok tahu. Itu baru kita yang paham ilmu syar'i. Gimana kok ahli fisika, sains dan seterusnya itu juga banyak memprotes si YouTuber ini karena sok tahu. Ya. Taib, maka kemudian diadakanlah di suatu kampus ya, yaitu debat terbuka, diskusi atau debat terbuka. Dan di situ sebenarnya kalah telak si YouTuber ini oleh ustadz lulusan Al-Azhar ini. Dan setelah itu Ustaz Al-Azhar ini langsung mencuat namanya. Banyak followernya, kemudian banyak yang fans. Dalam beberapa poin ini ada kebenaran yang dibawa oleh Ustaz lulusan Al-Azhar ini, dan jazakallahu khairan atas kebaikannya untuk bisa mengcounter si orang seperti ini. Tapi kita nggak bisa segitu aja terpedaya pada orang yang muntasib ilal ilm. Terpedaya di sini maksudnya dari segi ajarannya. Dan ternyata ini Asy'ariyah, termasuk orang Asy'ariyah. Ketika Anda melihat, oh ini Asy'ariyah ini, maka Anda melihat sejarah yang
udah berlaku di ratusan tahun lalu, bahwasannya dari kalangan Asy'ariyah memang sangat bisa dan getol mengcounter orang-orang Mu'tazilah atau yang berpemahaman Mu'tazilah. Ya. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak pilih Mu'tazilah, tidak pilih Asy'ariyah. Karena apa? Ya karena premis-premis yang mereka bangun itu berdasarkan teologi yang tidak sesuai dengan salafus saleh. Ya. Makanya kalau sekarang kita lihat video-video pribadi atau video kajiannya si Ustadz yang menang atas YouTuber ini, kita akan melihat beberapa video tentang akidah yang dia ucapkan itu menyimpang dan tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya begitu. Ya. Tapi fansnya banyak sekarang. Ya, ini bukan hanya tentang hadis palsu atau hadis dhaif, tetapi ini pemikiran yang tidak benar, lebih buruk lagi bahkan. Ya. Jadi akhirnya di YouTuber yang tadi masih banyak fansnya dan menjadikan omongannya itu hujah. Yang sini juga yang menang atas YouTuber itu makin banyak fansnya sekarang dan omongannya menjadi hujah. Dipakai oleh banyak orang. Ya. Begitulah orang awam apalagi netizen. Begitulah orang awam, apalagi netizen yang mencari jati diri atau sejatinya agamanya hanya melalui internet dan enggak ada guru yang membimbing atau meralatnya. Kemudian fakam min rajulin qad naqala khabaran dha'ifan aw mawdu'an fa idza kalamtahu qalahu fulan fi khutbatihi qalahu fulan fi muhadaratihi qalahu fulan fi majlisihi. Betapa banyaknya orang yang menukil suatu kabar dhaif atau palsu, baik itu hadis, athar dan semisalnya. Ini kok kabar palsu, dhaif. Maka fa idza kallamtah, ketika antum ajak dia bicara, antum tanya, kok antum bilang gini? Ini kan hadis dhaif, ini kan hadis palsu atau ini tidak ada. Maka dia akan menjawab apa? Oh, itu saya dengar dari khutbahnya fulan. Saya dengar dari kajiannya fulan. Saya dengar dari majelisnya fulan, Ustaz fulan dan seterusnya. Wa hadza min al-khalali fi syakhsiyati talibil ilm. Ini merupakan kecacatan, kekurangan pada pendirian atau kepribadian penuntut ilmu. Di sini juga perlu pentingnya talibul ilm, penuntut ilmu memiliki syakhsiyah, yaitu memiliki kepribadian. Kepribadian maksudnya memiliki prinsip dalam menimba ilmu, mempelajari dan juga mengamalkannya serta menyebarkannya. Ya, jadi tidak seperti orang-orang awam harusnya. Jangan. Yang mana orang awam itu menjadikan ucapan ustadz itu sebagai hujah. Dan kalau menyelisih hujah, kalau menyelisih ucapan ustadz, maka dia akan menyelisihi hujah. Ya begitu. Dan anda melihat ikhwan di beberapa dari teman-teman kita yang sebenarnya awam, itu menjadikan beberapa ustadz kalamnya itu hujah. Yang kalau kita tidak selaras dengan kalam ustadz itu, padahal kita juga punya dalil dan punya alasan, maka kita akan dipertanyakan, entah dipertanyakan kesunahannya atau dipertanyakan manhajnya atau apa gimana. Padahal sama-sama masing-masing adalah argumen, opini, bukan suatu kepastian syar'i dengan dalil yang qat'i, bukan. Tapi opini. Ya. Namun opini guru dijadikan sebagai patokan. Yang kalau tidak selaras dengannya maka dipertanyakan. Subhanallah. Oke, mulai tasub dan asub, dan Anda melihat yang kayak gini rata-rata bukan murid-murid yang betul-betul tulabul ilm tinggi, bukan. Rata-rata murid-murid yang juga di netizen, di internet sebagai netizen. Ngerusuh. Ya. Ngerusuh di internet.
Dan kalau kita di kehidupan nyata, kita nggak dapetin mereka di majlis-majlis, kita nggak dapetin mereka, orang-orang kayak mereka di kehidupan kita, di dunia nyata. Tapi di internet, kita dapatkan mereka. Ya, seolah-olah di internet itu menjadi wadah yang mereka itu bersatu padu gitu untuk berfanatik kepada gurunya. Padahal itu hanya opini gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang kalau kita menyelisihinya, kita masuk neraka atau kita keluar dari manhaj salaf misalnya. Ya subhanallah. Kalau sampai sebegitunya, padahal itu hanya sebatas suatu perkara furu' cabang, dan kemudian menjadi apa bedanya dengan orang awam yang mengatakan kata ustaz saya begini, kata ustaz saya begini. Tunjukkan hujah antum. Hujah ana adalah kasih link. Enggak, antum apa yang antum pahami dari perkataan ustaz antum? Enggak, antum baca aja nih kata ustaz anda. Antum berarti muqallid sejati di sini. Kita enggak nyuruh antum berhijrah, betul, tapi kalau emang antum paham, jelaskan. Ternyata nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan, maka khalas. Berarti antum nggak bisa menjelaskan opini guru antum. Sedangkan ana atau kami ada opini juga dan kami tunjukkan bukti-bukti juga. Antum hanya bertaklid. Maka muqallid mulai sebagian diam. Emang antum amalkan apa yang antum yakini itu kebenaran, fadhal. Antum mau menyerukan fadhal, tapi ketika kita bawakan hujjah dan antum hanya bisa menjawab dengan link YouTube atau potongan video atau reel video, maka ahsan antum belajar lagi deh gitu. Ahsan belajar lagi. Ya. Orang awam kadang-kadang malah lebih sopan, lebih baik, lebih menghargai dan lebih menghormati dibandingkan sebagian dari teman-teman kita yang ini kalau gurunya atau pendapat gurunya beda sedikit dengan antum, ya maka antum lah yang kena. Ya subhanallah. Ya. Maka talibul ilmi itu kalau memang dia enggak mau menjadi muqallid, minimal dia faham hujjah. Kalau enggak bisa menjelaskan, setidaknya dia beramal aja lah dengan hujjah yang dia pegang. Atau kalau mau mendakwahkan, dia harus paham dan bisa menjelaskan. Kalau dia mendakwahkan ke publik, harus dia paham apa yang dia dakwahkan, apa yang dia seru, dan dia bisa menjelaskan. Sekarang coba kalau anak kajian di sini, akhi, antum tahu nggak Farina ini ya? Anak nggak bisa menjelaskan, antum buka aja link nanti anak sebarin pada WhatsApp. Terus gunanya Ustadz apa, Ustadz? Gitu. Afwan, anak nggak bisa ngejelasin ke antum, afwan. Terus nggak ngajar dong berarti, ya kan gitu. Nah kemudian, bal li zaman an yatathabbata fima yaqulu 'anil nasi wa 'an ahli ilm. Maka bahkan wajib mestilah ilmu itu tasabbut, yaitu tabayyun, klarifikasi ya terhadap apa yang dikatakan tentang manusia, tentang orang-orang atau tentang ahli ilm, yaitu perkataan manusia atau perkataan ahli ilm itu tabayyun, validasi dulu. Ini hadis atau bukan? Ini perkataan ulama atau hadis? Ini perkataan ulama atau perkataan orang biasa? Nah, itu pasti tahu. Kalau memang bukan perkataan ulama, maka jangan mengatakan ulama berkata. Jangan mengatakan ulama berkata. Kalaupun antum ragu dengan istilah ulama berkata, khawatirnya berkata bukan ulama, tapi yang berkata ustaz, maka boleh antum bilang berkata seorang ustaz, supaya audiens atau orang yang mendengarnya tidak menyangka itu perkataan ulama. Karena istilah di kita ustaz sama ulama itu beda. Kalau misalnya kita mengatakan ustaz fulan, seorang ustaz berkata begini-begini ini kalimatnya, bagus kalimatnya. Terus kemudian antum merasa kalau saya berkata dengan istilah seorang ustaz berkata itu enggak meyakinkan. Tapi kalau saya bilang ulama berkata, yang berkata bukan ulama tapi cuma ustaz. Maka mungkin boleh antum ganti dengan istilah seorang ahli ilmu berkata. Karena istilah ahli ilmu dengan ulama di kita ya beda juga. Lebih tinggi ulama. Ya kan? Ketika antum menyebut Ibnu Qayyim, ulama. Syekh Utsaimin, ulama. Syekh bin Baz, ulama. Syekh Sudais misalnya yang masih hidup ya, ulama. Tapi kalau antum misalnya bilang Ustaz Hasan atau enggak, anak talib kecil yang lain misalnya, Ustaz Fulan, ya. Antum sebut beliau ulama, enggak enak juga. Ghulu nanti.
Tapi kalau antum sebut nama, sebaiknya disamarkan aja. Tapi kalau disebut ustadz doang, orang kira ustadz doang, perkara ustadz. Maka antum tinggikan sedikit derajatnya, yaitu berkata seorang ahli ilmu. Begini. Kira-kira dipahami nggak omongan anda jemaah? Paham ya? Begitu. Seorang ahli ilmu berkata begini. Siapa ahli ilmu itu ditanya? Afwan, anda nggak bisa ngasih tahu. Soalnya kalau anda kasih tahu, antum nggak percaya nanti sama orangnya. Kan gitu. Siapa ahli ilmunya? Ustadz Hasan. Nggak ada orang lain apa? Gitu. Tapi kemudian wa alaihi an ya'lama anna dzalika fi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wajib. Nah, wajib atas dia untuk mengetahui bahwasanya berkaitan dengan hak Nabi SAW itu lebih wajib, itu adalah wajib, yaitu ketika antum menjaga dan tabayun, tasabbut, klarifikasi untuk perkataan yang ada kaitannya dengan Nabi SAW, maka ini wajib. Benar gak Nabi kayak gitu? Benar gak Nabi ngomong kayak gitu? Kedua wajib. Ya. Ya'thamu idza qala alaihi ma lam yaqulhu. Dia dosa jika berkata atas nama Nabi yang Nabi SAW tidak pernah mengatakannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini khawatirnya masuk dalam kadzib. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya dari muta'ammidan, dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di neraka nanti. Dia bertempat duduk di neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ammud dan sengaja dusta atas nama itu seperti apa, ikhwan? Pertama, diantaranya membuat hadis palsu. Ini jelas kadzib atas Nabi. Kedua, menyatakan sesuatu, menyatakan Nabi berkata sesuatu, atau menyatakan Nabi SAW menghukumi ini yang tidak pernah beliau lakukan. Maksudnya memberi hukum dan menisbatkan ke Rasulullah padahal itu tidak pernah terjadi. Ya, misal mengatakan ini bukan kata Rasulullah, ini haram, padahal Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan ini haram. Ya, ini termasuk berdusta atas nama Nabi alaihissalatu wassalam. Sengaja gitu. Ya. Atau mendeskripsikan Nabi SAW tidak seperti yang ada pada diri beliau. Hal ini juga berdusta atas nama Nabi SAW, padahal tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah begitu. Seperti beberapa riwayat palsu juga itu. Ya, masalah maulid dan semisalnya. Namun kalau itu suatu bukan deskripsi sifat, melainkan hanya menyuarakan apa yang beliau ucapkan, maka itu insya Allah bukan berdusta atas nama Nabi SAW. Seperti Ustadz itu memiliki karakter berbeda, ikhwan. Ada ustadz yang spiritnya itu tinggi, fighter, ya. Sehingga kalau misalnya beliau isi kajian, tinggi melengking suaranya. Dan ketika membacakan suatu hadis, dan hadis itu Rasulullah bercakap-cakap kepada sahabatnya misalnya, maka dia pun meninggikan suara, teriak, seolah Nabi SAW kayak gitu suaranya atau teriaknya. Apakah ini kadzib? Maka ini bukan. Ini insya Allah bukan termasuk kadzib. Bukan termasuk kadzib, bukan termasuk dusta atas nama Nabi. Karena apa? Hanya menekankan Nabi SAW mengatakan seperti ini. Kecuali kalau dia tambahkan dengan, ya Nabi waktu itu berteriak kayak gini. Nah ini baru kadzib. Ya. Apa contohnya gimana? Misal Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, gitu kan? Dengan acting seperti itu. Kan ustaz rata-rata kayak gitu juga ketika menyatakan hadis Nabi SAW. Ala unabbiukum, misalnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar, misal gitu. Ya. Ustaz ini enggak bermaksud menyatakan bahwa Rasulullah itu teriak pas
ngomong kayak gitu? Ana yakin enggak juga, Rasulullah enggak teriak juga, enggak juga. Tapi kan ini emphasizing, menekankan ketika kajian supaya penyimak itu lebih masuk ke kalbunya dengan penekanan yang dilakukan oleh Ustadz. Kecuali kalau Ustadz ini bilang Rasulullah pernah mengatakan dengan keras dan lantang, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, ini baru bisa dibilang bohong, karena keterangan keras dan lantang ini antum dapat dari mana, Ustaz? Dari hati ana. Nah, antum hati yang keras saja antum bisa misalnya. Adapun hadis misalnya Nabi SAW pernah berkata dengan cukup keras kepada para sahabat yang ketika itu wudu, tapi di bagian kakinya ada yang belum kena air. Wailul lil aqabi min nar, keras kata Nabi SAW. Nah, ini benar karena memang dalam riwayat tersebut disebut Nabi mengatakan itu dengan cukup tinggi, cukup keras suaranya. Begitu, ikhwan. Ya. Adapun untuk emphasizing, untuk stressing, menekankan supaya itu membuat audiens itu lebih masuk ke kalbu mereka cerita ini atau kalau Nabi ini, maka enggak masalah. Maka enggak masalah insyaallah. Itu bukan kadzib atas nama Nabi SAW. Atau mungkin dia klarifikasi dulu ke jemaah, afwan ya, ini kalau saya agak teriak-teriak itu bukan berarti Nabi ketika ngomong itu teriak-teriak, enggak gitu. Ya. Seperti Anda pernah mendengar di sebuah khutbahnya Ustadz Abu Samah hafizahullah di Cilangkap ketika itu, beliau kalau khutbah itu ya subhanallah, bukan khutbah, kajian aja ya subhanallah, kadang tiba-tiba teriak dan orang-orang tertidur itu seperti lagi kena hentakan apa ya, ya teriak. Dan kadang kata Nabi SAW dengan teriak ya, kadang beliau klarifikasi, ini saya ngomong kayak gini bukan berarti Nabi SAW kayak gini waktu bicara itu. Beliau klarifikasi supaya tidak dianggap bahwasanya Nabi ketika ucapkan itu teriak-teriak, enggak. Ini beliaunya aja gitu untuk menekankan ke kaum muslimin. Ya begitu. Tapi ini bukan termasuk kadzib ala Nabi SAW. Ya. Sampai mana tadi kita ya? Bal qad istuftiya ba'du ahli ilmi an khatibin yadhkur fi khutbatihi ad-dha'if wal mawdu'a, yadhkur fi khutbatihi ad-dha'if wal mawdu'a. Kadang sebagian ulama itu diminta fatwa tentang penceramah atau khatib yang menyebutkan di khutbahnya hadis dhaif dan palsu. Maka berkata ahli ilm, itu sebenarnya beliau sendiri insyaallah, ma dzakarahu min ahadits fi khutabihi min ghairi an yubayyana ruwataha atau man dzakarha fajaizun bi syarti an yakuna min ahli al-ma'rifati fil hadits aw yanqulha min kitabin muallifuhu kadzalik. Apa yang disebutkan oleh khatib atau penceramah dari hadis-hadis di khutbahnya tanpa menjelaskan perawi ya, atau menyebutkan siapa perawinya, itu boleh. Paham nggak maksudnya? Antum khutbah atau kajian atau gimana, antum menyampaikan ke istri atau gimana pun, Rasulullah SAW bersabda misalnya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu tidak disebutkan perawinya siapa, itu Sahih Bukhari. Ya, hadis sahih. Tapi antum tidak menyebutkan. Itu boleh. Boleh tapi dengan syarat. Nah, di sini syaratnya agak berat. Yaitu an yakuna min ahli al-ma'rifati fil hadis. Dia termasuk ahli al-ma'rifah fil hadis, yaitu orang yang mengerti ilmu hadis. Au yanquluha min kitabin muallifu kadzalik, atau dia menukil dari kitab yang penulis kitab itu ahlul hadis, yang faham hadis, yang faham derajat hadis. Ya, faham di sini ikhwan. Misal antum baca di kitab misalnya Umdatul Ahkam karya siapa, Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Maka antum dapatkan beberapa hadis di situ. Antum sampaikan ke orang
tanpa antum sebutkan itu riwayat siapa, Bukhari atau Muslim, tapi antum tahu itu ada di Umdatul Ahkam, maka khalas, enggak masalah. Antum enggak nyebutkan itu hadis sahih atau gimana, enggak masalah. Karena di Umdatul Ahkam itu hadis riwayat Bukhari Muslim semua. Atau di hadis di Bulughul Maram misalnya, antum sebutkan, karena antum dapat itu di kitab Bulughul Maram, dan itu kalau Ibnu Hajar dan beliau ahli hadis. Kalau memang itu hadis dhaif pasti beliau sebutkan wa dha'afahu ba'dul ulama misalnya, wa huwa dhaif atau gimana. Tapi ini enggak disebutkan tentang dhaif, antum sebarkan ke kaum muslimin tanpa menyebutkan ini riwayat siapa, Tirmidzi atau Nasai atau siapa, enggak antum tahu. Melainkan antum nukil dari kitabnya Ibnu Hajar dan itu dianggap Ibnu Hajar itu sahih, maka khalas, ini labas, boleh. Ya, karena ini termasuk menukil hadis tersebut dari kitab yang penulisnya itu ahlul hadis. Wa amma al-i'timadu fi riwayat al-ahadits ala mujarrad ru'yatiha fi kitabin laysa muallifu min ahli hadits aw fi khutabin laysa muallifuha kadzalik fala yahillu dzalik. Adapun mengandalkan atau bersandar pada riwayat hadis-hadis hanya sebatas karena melihat di suatu kitab yang penulisnya bukan ahli hadis, atau dapat hadis itu dari khutbah-khutbah yang penceramahnya juga begitu, bukan ahli hadis, enggak paham hadis atau enggak selektif dalam hadis, maka tidak halal antum menyebarkan hadis itu. Karena antum belum tahu itu hadis itu sahih atau dhaif. Ya, kecuali hadis yang sudah masyhur kesahihannya. Seperti innamal a'malu binniyat misalnya. Ini enggak usah ditelusuri, antum mau di kitab mana itu juga khalas. Ambil itu hadis dan sebarkan, tafadhol, karena itu sudah maklum akan kesahihannya. Namun kalau hadis tersebut untuk dapatkan di kitab-kitab fikih, seperti kitab fikih madhab yang panjang, ya, maka kalau antum tahu ini penulis kitab fikih ini bukan ahli hadis, maka enggak boleh serta-merta antum sebarkan hadis yang antum dapatkan di situ, kecuali yang antum fahami itu hadis sahih. Nah, sekarang alhamdulillah di zaman modern ini ada footnote atau hamish. Footnote yang penulis-penulis modern atau pentahqiq manuskrip lawas yang ditahqiq kemudian dijadikan kitab secara modern, itu biasanya memiliki footnote dan menyebutkan rujukan-rujukan hadis yang ada di kitab itu. Disebutkan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan syarat yang sahih, maka itu boleh. Karena pentahqiq atau penulisnya ini paham pensahihan dan pendhaifan hadis, maka boleh. Seperti buku ini misalnya, Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Ini Syekh Abdurrahman, siapa namanya? As-Sadhan, Syekh siapa? Abdurrahman ya? Jibrin, bukan. Enggak itu, enggak yang atas. Itu mah Muhammad Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, ini beliau paham hadis, beliau ahli hadis juga. Maka antum nemuin di kitab ini hadis-hadis misalnya. Apalagi ada footnote-nya. Maka ini maksud boleh antum kemudian sebarkan hadis tersebut. Karena apa? Antum mendapatkan dari orang yang thiqah dalam masalah hadis di kitabnya, terpercaya, maka antum ambil sebarkan, fadhal. Ya. Tapi kalau antum dapat dari kitab misalnya Al-Hikam atau Syarah Al-Hikam, tahu kitab Al-Hikam enggak? Al-Hikam enggak tahu, Pak? Antum salafi dari lahir kali ya. Al-Hikam ini kitabnya Aswaja gitu, Sufi. Ya? Atau Syarah terhadap Al-Hikam. Yang mana banyak dari kalangan ini mereka enggak mempedulikan masalah dhaif atau sahihnya hadis. Atau antum dapat dari kitabnya Jamaah Tabligh, apa kitabnya? Kitabnya Jamaah Tabligh, ikhwan. Fadailah Amal. Terus enggak ada footnote-nya. Ada footnote-nya pun belum tentu antum percaya, karena yang mentahqiq dan yang mencarikan hadis, yang mencarikan sahih atau yang hadis dari kalangan Jamaah Tabligh juga, disahihin semua tuh rata-rata, jangan-jangan. Maka enggak diambil. Bahkan termasuk kitab yang ditahdzir dan tidak boleh dibaca.
Walaupun sebagian hadisnya sahih. Ya, sebagian hadisnya sahih. Taib, kitab-kitab fikih, terutama sekali fikih madhab yang telah lawas, ya, yang panjang-panjang itu banyak hadis-hadis yang dhaif atau maudhu'. Walaupun mungkin ada dhaif yang ringan yang masih bisa ditolerir insyaallah di beberapa kesempatan. Tapi tidak sedikit dhaif jiddan, munkar, ya, atau syadz, atau bahkan maudhu' itu bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Dan kadang hadis dhaif bahkan bisa jadi dhaif jiddan menjadi sandaran dalam suatu hal di dalam masalah fikih di suatu madhab. Itu banyak. Maka di sini orang yang spiritnya ke ahli hadis dan dia mempunyai etika yang lebih dalam masalah menyampaikan hadis, maka dia tidak sembarangan untuk mengambil dan mencomot hadis itu kemudian menyampaikannya. Ya. Misalnya hadis yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah untuk mewajibkan salat qunut, salat apa? Salat witir. Kata Nabi dalam hadis dhaif, laisa minna man lam yutir. Laisa minna ma lam yutir. Antum dapetin hadis ini, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak witir. Itu tidak ada keterangan footnote dhaifnya hadis tersebut, enggak ada. Karena kitab itu kitab mazhab Hanafi yang mendukung wajibnya witir. Wajibnya witir. Ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad juga sebenarnya. Tapi mazhab resmi Imam Abu Hanifah wajib witir. Kemudian antum karena rajin witir, antum menyebarkan di media sosial dengan maksud untuk memotivasi para viewers supaya pada salat witir. Lalu antum adakan hadis ini, tulis di status. Laisa minna man lam yutir, kata Nabi SAW, nyosok. Kata Nabi aja bukan termasuk golongan kami orang yang enggak witir. Hanya dengan ngambil dari salah satu kitab fikih mazhab Hanafi, tanpa mengetahui ini sahih atau tidaknya, maka ini enggak boleh. Maka ini tidak boleh. Yang sahih malah justru dhaif. Makanya jumhur ulama tidak memakai hadis ini. Jumhur ulama mengatakan witir itu sunnah, bukan wajib. Jangan sampai kita itu demi memotivasi orang untuk hal yang ma'ruf atau meninggalkan munkar, maka mereka kesel dengan orang-orang sunnah. Kesel banget. Ya. Karena apa? Karena job berkurang. Ustaz-ustaz ini kesel. Akhirnya beberapa jemaah diprovokasi untuk men-take down ustaz-ustaz ini. Ustaz-ustaz sunnah. Karena apa? Dianggap threat, ancaman. Ancaman tidak mengumpulnya asap dapur, padahal sekarang udah pakai kompor gas. Ya. Kayaknya azan deh ya. Fadal, azan dulu. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Wa man fa'alahu 'uzzira 'alaihi at-ta'ziru, 'uzzira 'alaihi at-ta'zir asy-syadida. Dan siapa yang melakukan hal itu, yaitu dia tidak tatsabbut, tidak tabayyun, mengandalkan sebatas ngelihat di suatu kitab ya tanpa tatsabbut, maka hendaklah dihukum dengan hukuman yang keras, masyaallah. Tapi apa? Ini untuk orang-orang yang tampil. Wa hadza halu aktsaril khutaba. Dan inilah kondisi mayoritas para penceramah. Di sini istilahnya al-khutaba, itu penceramah. Di situ apa istilahnya? Penceramah atau apa? Ya, khatib, penceramah. Bedakan antara khatib dengan alim atau muallim. Khatib itu bukan muallim, dan muallim enggak mesti khatib. Ya, khatib itu penceramah. Ya, yang mana ingat, khatib itu penceramah, yang mana penceramah itu ceramah, beda dengan pengajar, ikhwan. Ini Anda sedang ceramah, sebenarnya bukan ceramah, ini bukan khutbah. Khutbah itu bisa template.
Template maksudnya tanpa improvisasi. Ya udah gitu aja, antum ceramah gitu aja. Dari dulu sampai sekarang, formatnya gitu-gitu aja nggak masalah. Karena itu ceramah. Hanya buat ngingetin aja. Nah, khatib itu masuk ke dalam khutbah Jumat, khutbah Id, ya. Kemudian muhadharah, kayak kajian tematik misalnya, sebagiannya yaitu khutbah itu. Ya. Adapun alim, orang berilmu, maka dia memang punya ilmu. Baik dia ngajar rutin, yaitu yang disebut dars, seperti ini dars namanya. Dars, pelajaran rutin. Atau dia muhadir, yaitu yang memberikan muhadharah, kajian tematik. Atau dia bisa jadi khatib, yaitu khutbah. Tapi antum akan melihat perbedaan khutbahnya murni khatib dengan khutbahnya orang alim. Kalau antum terbiasa dengan ilmu, antum akan melihat perbedaan yang kadang halus, kadang sangat terang antara penceramah atau khutbah Jumat atau khutbah Id. Orangnya berilmu memang sama orang yang ya segitu aja ilmunya gitu loh. Atau bahkan gak punya ilmu, itu beda. Ya. Tapi penceramah itu yang di zaman sebagian salaf mengatakan, dahulu kala di zaman Nabi, kathural ulama wa qallal khutaba. Di zaman Nabi dulu, ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Coba antum lihat, mana penceramah di zaman Nabi SAW. Tapi ulamanya banyak, yaitu para sahabat sebagiannya ulama. Penceramahnya mana coba? Ya. Nah, kemudian 100 tahun kemudian gitu, sebagian salaf mengatakan, adapun di zaman ini, qallal ulama wa kathrul khutaba. Ulamanya makin sedikit, penceramahnya makin banyak. Itu 1300-an atau 200-an tahun lalu. Sekarang telah berlalu 1200-an tahun. Sekarang 1440. Masih 6 bukan deh? Atau udah berubah? 1446 atau apa? Masih ya? Atau lupa, subhanallah, antum lupa kalender Hijriah. Ya, 1446. Maka banyakkan mana? Ulama atau khutbah sekarang? Khutbah, ulamanya seberapa? Enggak seberapa. Ya. Enggak seberapa. Ulama itu adalah yang punya ilmunya gitu. Dia ada ilmunya. Bukan sebatas penghafal. Apalagi penghafal teks khutbah. Enggak. Ulama itu enggak ngafalin teks khutbah. Enggak ada ulama ngafalin teks khutbah kecuali khutbahnya Nabi SAW. Atau sebagian dari salaf seperti Umar bin Khattab misalnya. Ulama itu enggak ngafalin teks khutbah. Ada ulama yang memang khutbah pakai teks. Tapi itu karena apa? Karena darurat atau karena kebutuhan. Bukan karena dia enggak punya ilmu, bukan. Antum akan terbedakan ulama baca teks dengan orang khatib baca teks. Beda. Ya. Orang ketika punya ilmu enggak mau pakai teks kayak mau enggak, itu ada ilmu keluar dari lisannya. Bahkan terketahui dari cara bicaranya. Ada cara bicara khatib yang memang khutbah banget bicara. Saudara-saudara sekalian, ini mau pengumuman RT nih kayak ini. Ya saudara-saudara gitu. Kita tidak boleh begitu saudara gitu. Ya. Revolusi. Ya. Kita lawan. Wah, penceramah ini. Enggak ada ilmunya. Cuma bisa memprovokasi hati orang. Ini motivator. Ya, atau orator. Ini bukan ulama. Walaupun di ulama akan banyak orang. Ulama itu yang betul-betul dari sana keluar hujjah, dalil, bukan emosi, bukan kekesalan. Hujjah, dalil, kaidah, faedah. Itu ulama. Baik dia baca atau enggak, baik dengan kitab atau muhadharah kajian tematik, ulama itu. Ya.
Maka beda ulama dengan khutbah. Nah di sini hadza halu aktsarul khutbah, akhir khutbah. Kebanyakan khutib nih kayak gini nih. Fa innahum bimujarradi ru'yatihim khutbatan fiha ahadits hafidhuha wa khatabu biha min ghairi an ya'rifu anna litilka al-ahadithi aslan am la. Mereka ini khutbah, para ahli khutbah ini hanya dengan melihat khutbah, melihat suatu buku khutbah pilihan. Ada hadis ini dipakailah. Atau kadang dihafal tanpa ngerti ini palsu atau dhaif atau hadis atau sahih. Terus dia khutbah dengan hadis tersebut tanpa mengetahui ini ada asalnya, ada sanadnya apa enggak. Ya. Langsung ceramah pakai itu. Fayajibu ala hukami kulli baladin an yazjaru atau yazjiru az-zajr ya khutaba'aha an dzalik. Maka wajib pada pemimpin atau penguasa kaum muslimin untuk mentahdzir atau zajr itu memperingatkan dengan cukup keras, zajr itu menghentak gitu ya, zajr itu. Khatib-khatib seperti ini. Wa yajibu ala hukami baladi hadzal khatib man'uhu min dzalika in irtakabah. Jadi penguasa daerah itu hendaknya melarang khatib itu khutbah lagi. Fa'ala hadzal khatibi an yadhkura mustanadahu fi riwayatihi. Mestinya khatib seperti ini menyebutkan mustanad atau menyebutkan sandaran riwayatnya. Fa in kana mustanadan sahihan fala i'tiradu alaih. Kalau misalnya ternyata sandarannya sahih, maka enggak ada masalah. Wa illa saghal i'tiradu alaih. Kalau misalnya dia enggak menyebutkan sandarannya dan ini hadis kok bersubhat atau gimana, maka pantas dia untuk mendapatkan penolakan. Bal jaza li walil amri ayyadahullahu biddin wa qama'a bil mu'adilin an ya'zilahu min wazifatil khatabah. Bahkan boleh bagi walil amr untuk menguzlah dia dari tugas khutbahnya dia. Zajran lahu an yatajarra'a ala hadhihi al-martabati as-saniyati bighairi haqq. Sebagai teguran buat dia karena berani dia telah dia berani atas suatu martabat hadis tanpa hak, ya berdusta atas nama Nabi SAW. Kalau antum lihat di sini masalah seperti ini, kenapa kok dibolehkan waliul amri atau orang untuk men-take down ustadz ini atau syekh ini atau alim ini? Karena masalah apa? Fikrah, dan juga karena masalah apa? Masalah hadis palsu dan itu. Karena apa? Masalah ini berkaitan dengan pemikiran umat dan kedustaan atas nama Nabi SAW, atau yang suka menyebutkan dalil-dalil palsu atau hukum-hukum yang tidak sesuai dengan dalil, dan itu berulang-ulang, maka itu lebih wajib di take down atau disuruh belajar lagi. Begitu ya ikhwan. Adapun urusan personal, perseteruan fulan dengan fulan, ustaz fulan dengan ustaz fulan, antara ustaz fulan dengan fulan, atau mungkin masalah ekonominya dia, ustaz ini misalnya qadarullah dia terkena kasus atau korupsi atau apa, yang itu adalah masalah individualnya, maka itu urusan dia. Untuk masalah yang Allah Ta'ala tutup, itu masalahnya gitu loh ya. Adapun untuk masalah yang terbuka untuk umat dalam artian menyesatkan umat, membimbing umat menuju kesesatan, atau menyalahgunakan hadis Nabi SAW, yang itu masalah-masalah fikrah dan dalil, maka baru ini ditahdzir gitu. Adapun masalah individual pribadi, itu enggak boleh kita jadikan sebagai sandaran untuk mentahdzirnya atau memblacklistnya, enggak boleh seperti itu. Apalagi itu masalah yang memang murni pribadinya, misalnya dia berantem sama bininya, terus antum besok jangan sama Ustaz Fulan tuh berantem tau enggak, atau malah jadi ahli ghibah nih, gitu kan? Anaknya bengal misalnya di pesantren, digundulin. Sekarang kayaknya nggak ada gitu. Nah itu kok dulu digundulin nih,
dipukul pakai rotan. Itu ustaz-ustaz anak kalau masih kayak gitu sampai sekarang. Masuk penjara tuh ustaz anak rata-rata. Karena apa dulu Masya Allah militan. Antum gak sholat di masjid aja dapat pukul rotan 5 kanan 5 kiri. Ya, tapi ajaibnya anak-anak dulu kita dulu nih udah dihajar sama guru-guru kita. Setelah kita udah gede, kita lebih sayang pada mereka dibandingkan anak-anak sekarang yang udah dienakin sama guru-gurunya. Kita lebih sayang pada guru-guru yang dulu telah melecut mental kita gitu. Anak-anak sekarang subhanallah udah dienakin, harus naik kelas, kalau nggak naik kelas guru diteror dan seterusnya. Tapi ya banyak mana penghargaannya kurang sama gurunya subhanallah. Kalau kita lihat di video-video bagaimana penghargaan anak sekolah kepada gurunya itu subhanallah kayak tapi guru-guru juga yang petakilan. Kadang-kadang kita lihat guru-guru celamitan, petakilan, ancur-ancuran gitu. Joget bareng muridnya lah. Maulah dicium sama muridnya lah. Iya subhanallah ini guru pengen tak pites gitu ya, rasanya kesel gimana gitu loh. Ya enggak ada wibawanya subhanallah. Dibully kemudian guru subhanallah. Ya. Oke, jadi kalau misalnya fulan ini bukan fulan, Ustadz fulan, dia ada masalah dengan keilmuan dan ta'lim, metodenya atau hadis palsu atau fikrohnya menyimpang, maka boleh antum enggak mau ikutan dia lagi atau enggak apa-apa, fadhal. Tapi kalau misalnya antum tahu kekurangan yang dia tutupi atau yang Allah tutupi, maka dan itu memang sesuatu yang sifatnya pribadi, maka itu enggak boleh antum kemudian memblacklist dan ini ke orang-orang gitu loh. Spreading the news gitu menyebarkan berita ke orang-orang. Kemarin ana lihat tuh fulan, Ustaz fulan minum pakai tangan kiri, astagfirullahalazim. Ya. Misalnya gitu. Oh iya imamnya udah datang nih, jadi kita gimana kabarnya gimana Abah? Kabarnya gimana Abah? Alhamdulillah. Ya begitu ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita murid-murid kecil yang bijak dalam melihat guru-gurunya gitu. Kalau emang gurunya menyimpang dari segi fikrah, tinggalkan. Kalau emang penyimpangan fikrahnya itu berefek pada jemaah, maka boleh kita bilang ke jemaah ini ada penyimpangan di guru ini, Ustaz ini. Tapi kalau dia ada masalah pribadi sama orang, ada masalah pribadi dalam dirinya sendiri, atau antum lihat dia suka main game online, lah antum tahu dari mana? Kok bisa tahu itu ya masalahnya kok antum tahu gitu? Antum tahu kok itu bisa tahu? Anda cari info. Masalahnya antum, masalah di antum gitu loh. Anda aja nggak tahu antum suka main game online gitu kan? Sebenarnya antar ikhwan juga begitu ikhwan. Antum jangan tinggalkan teman-teman karena masalah pribadi dia dengan orang lain atau udah khalas gitu ya. Sentimental, qalbu, perasaan dalam menuntut ilmu itu kadang-kadang memang berpengaruh pada suasana hati dan kenyamanan kita menuntut ilmu, betul. Tapi itu jangan dijadikan pertimbangan primer untuk antum tidak berteman dengan beliau atau tidak ikut majelis ini dan seterusnya. Syaitan tuh menang telak tuh kalau misalnya kita terpisah gara-gara hal yang sifatnya tidak fundamental melainkan hanya sentimental, perasaan tok gitu. Yang mana kadang-kadang dihembuskan suudzon dari syaitan. Ya, dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tulab yang beradab dan bisa betul-betul mempertimbangkan sesuai dengan pertimbangan yang hikmah, bukan dengan amarah belaka, namun dengan hikmah. Karena hikmah itu di antara sifat Allah tentunya, dan hikmah itu adalah sunnah itu sendiri. Iya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya afan. Dalam ayat lain yaitu al-hikmah itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah, yaitu ajaran Nabi SAW. Itu hikmah semua dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW.
Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.